ini dari Alif Pelita Bangsa ini merupakan komunitas dari berbagai kampus ya yang ada di Malang ini ya. Jadi merupakan kumpulan dosen-dosen berbagai kampus di Malang ini. Kita bentuk komunitas namanya Alif Pelita Bangsa. Kita ingin mengajak kita semuanya untuk bisa meningkatkan kompetensi ya, utamanya pada siang kali ini adalah terkait dengan penulisan dan penerbitan buku, kira-kira seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah sebelumnya kita buka terlebih dulu acara kita pada siang hari ini dengan baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Untuk berikutnya, sebelum kita masuk pada testimoni tentang penulisan buku oleh Pak Samsul PhD, ya, Samsul Hadi PhD, ini izinkan saya untuk memberikan sedikit tata tertib, ya. Jadi di dalam acara webinar kita siang hari ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa para peserta nanti pada saat pemateri menyampaikan materinya, ini harap mematikan ya speakernya ya. Jadi semua oleh host akan di mute speakernya sehingga Andi cerita bagaimana menulis buku, saya berpengalaman. Jam 1.04. Ya, ya Pak Samsul, ditunggu dulu nanti menunggu informasi dari saya. Kemudian nanti pada forum tanya jawab, silakan nanti peserta untuk menekan tombol raise hand ya. Jadi di situ ada tombol raise hand, Bapak Ibu nanti bisa menekan tombol itu, nanti panitia akan menentukan siapa yang bisa atau mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Kemudian selanjutnya di sesi akhir nanti silakan Bapak Ibu yang berminat mendapatkan e-sertifikat nanti mengisi link feedback ya. Nah, nanti peserta yang mengisi link feedback itu yang akan kita beri sertifikat ya. Kira-kira begitu sekedar pengantar dari kami selaku penyelenggara kegiatan ini. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu testimoni penulis buku, di mana pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Insinyur Samsul Hadi MT PhD ya. Sekilas tentang CV beliau ya. Pak Samsul Hadi PhD ini merupakan dosen dari Politeknik Negeri Malang jurusan Teknik Mesin. Beliau alumni dari University of Wollongong ya di Australia ya, program PhD ya. Kemudian beliau juga merupakan penulis buku dari penerbit Andi ya, untuk bidang teknik, kira-kira seperti itu. Monggo selanjutnya saya persilahkan Pak Insinyur Samsul PhD untuk bisa memberikan cerita lah ya, kisah kira-kira gitu, kira-kira suka dukanya menulis buku gitu, kira-kira seperti apa ya. Silakan bisa sharing. Waktu saya berikan pada Pak Samsul ya, kira-kira 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan wabarakatuh. salam sejahtera bagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh ya teman saya Pak Nur Hadi, relasi teman dosen Politeknik di Malang yang juga suhu saya itu juga menulis buku yang banyak. Beliau sudah menulis buku, informasinya 5 buku yang ISBN. Saya masih baru 3, mau 4 ini ceritanya. Ya. Pengalaman bagaimana menulis buku atau kenapa buku itu ditulis itu menjadi pertanyaan umum ya.
Jadi gajah mati meninggalkan gading. Saya kira istilah umum ya. Terus sesuatu kalau tidak ditulis itu kenangannya berhenti. Ini saja. Andai kita bisa menulis sesuatu, maka tulisan itu akan anak cucu. Jadi gajah meninggalkan gading, gajah mati, gadingnya masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Hal-hal lain itu apa? Kalau ilmu itu maunya berkembang. Kalau bisa ditulis, itu suatu manfaat yang besar. Apalagi tulisan itu mengacu pada hal yang mutakhir, perkembangan yang ada, sehingga harapannya mendorong suatu pengembangannya. Baik itu untuk penelitian maupun untuk studi, atau ya pengetahuan bagi pemula. Kalau tak kenal maka tak sayang. Buku itu salah satunya media. Kalau buku itu komunikatif, sifatnya bisa hidup. Kalau buku itu sifatnya tugas yang sifatnya harus didampingi oleh penulisnya atau pembicara atau siapa yang menyampaikan, itu kurang komunikatif sifatnya. Tapi lebih tanda petik bisa bersifat mandiri, dipelajari, itu sangat membantu bagi pembaca. Kalau ada yang kurang, memang butuh pemahaman. Memang jam terbang seseorang untuk membaca, apalagi level teks ilmiah itu yang memang untuk dialokasikan untuk kalangan SLTA ke bawah, mahasiswa atau pasca sarjana atau masyarakat peneliti, masyarakat umum, industri, berbagai komunitas yang perlu menjadi suatu orientasi bagaimana menulis. Tentunya dipertimbangkan siapa yang mau membaca atau menggunakan suatu itu. Jadi penulis itu di awalnya sudah punya ancang-ancang siapa yang menjadi penggemarnya gitu. Jadi kalau saya misalnya menulis paling tidak untuk bahan mengajar di kampus sendiri, itu bisa dikembangkan untuk digunakan untuk para dosen, para peneliti atau pihak lain di industri. Sehingga saya memperkirakan penulis paling awam itu kalangan mahasiswa. Maka teknik mengurai atau memilih bahasa istilah yang ada itu disesuaikan dengan sesederhana mungkin. Jadi makin sederhana, harapannya makin bisa diterima banyak kalangan. Makin jelimet atau bahasanya melangit itu makin sulit dimengerti. Nah, biasanya pada jurnal-jurnal internasional itu pokoknya ditulis, ada acuannya, sulit, tidak dipertimbangkan siapa yang baca. Itu menjadi kendala sendiri, hurufnya juga agak kecil. Tapi kalau buku beda, harus disesuaikan. Misalnya buku memasak, maka penggemarnya adalah kalangan ibu-ibu atau mbak-mbak yang memasak. Sehingga bahasa komunikasi di kalangan mereka disesuaikan. Agaknya buku yang demikian itu lebih digemari. Jadi ada bestseller, ada super seller atau apa itu kan buku itu cocok di hati penggemarnya. Nah, bagaimana menulis itu tentunya diarahkan selain memenuhi kaidah penerbit dan ya penjualnya, barangkali mediator toko atau apa itu mempunyai format tertentu. Harapannya memudahkan ya menjadikan memuaskan kalangan yang dimaksud itu perlu disesuaikan karena sponsor itu penting sekali. Ada buku yang disponsori oleh suatu pihak, perusahaan, penerbit buku atau kalangan kampus, atau ada yang dimodali sendiri. Jadi memang harus dipertimbangkan hal tersebut. Mengingat menulis buku itu butuh waktu, butuh pengalaman. Kalau sekedar menulis banyak sih tulisannya, tapi mengena atau berdampak panjang itu menjadi suatu ukurannya. Termasuk kalau buku favorit kan cenderung bahasanya populer. Kalau bahasanya populer ya bahasa gaul nanti yang dipakai, tapi tidak standar. Kalau buku teks ya lebih mengacu ke bahasa Indonesia yang baku, ya kamus besar bahasa Indonesia itu yang diaju. Kalau itu masih istilahnya kurang umum, ya kita geser dengan uraian tambahan sehingga istilah itu dikenalkan. Kalau baku banget, kadang ada yang sulit, yang sangkil dan mangkus, efektif, efisien. Orang masih nggak ngerti ya, kita tidak gunakan itu. Bahasa itu kompetisi dengan penggunanya. Masyarakat cenderung menggunakan itu kita adopt atau kita mengarah ke sana.
contoh nomor bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa yang banyak mengucapkan nomor. Jadi cenderung dikomunikasi bahasanya nomor, tapi bakunya nomor. Ya, itu hal kecil yang sama-sama dipahami. Jadi terkait dengan buku, jadi pengalaman penulis itu penting, termasuk pengalaman penelitian. Buku yang saya tulis itu diantaranya ada 3 yang sementara ini. Teknologi bahan, karena background saya tentang itu, kemudian teknologi bahan lanjut. Teknologi bahan itu tahun 2016 kami tulis, 2018 teknologi bahan lanjutnya, dan tahun 2019 perawatan dan perbaikan mesin industri. Ada 3 buku yang ditulis. Bulan Maret kemarin itu saya ya dapat royalti 12 juta lebih dari 3 buku itu. Ya, ini mendorong lagi untuk menulis apa yang bermanfaat untuk masyarakat. Ke depan saya menyiapkan, ini sedang kami kerjakan, biasanya nulis itu sekitar setengah tahun lah. Nanti berapa bulan berikutnya itu proses percetakan. Totalnya 1 tahun lah itu praktis terbit gitu ya. Jadi tentang pengujian bahan, karena bahan itu baru dikenal setelah diuji. Misalnya si A lebih setia apa enggak setia, mesti seseorang yang lain menguji. Ini omongannya 10 kali ada yang cocok, wah ini enggak bisa dipercaya, enggak setia ini. Cocok. Nah, itu suatu ukuran. Jadi bahan itu demikian, kalau tidak diuji tidak diketahui sifatnya. Nah, di antaranya ada banyak pengujian. Jadi diuji, ditarik, ditekan, seperti apa dan sebagainya dari beberapa itu. Barangkali pengantar dari saya atau testimoni ini, saya pengalaman tahun berapa ya, 4 tahun lah ini nulis ke Andi semua ini, member lah saya ke Andi itu sudah teknik kerjasama, sehingga saya menulis pasca kami setorkan kira-kira 2-3 bulan lagi terbit. Ya, saya sudah sedikit ya lumayan lah menikmati dari royalti itu. Itu bukan suatu tujuan, tapi merasa saya bangga bahwa tulisan saya bermanfaat untuk masyarakat. Lain untuk kampus sendiri. Jadi kalau saya mengajar, medianya banyak. Selain tatap muka di kelas, presentasi, atau yang lain, buku saya itu sudah menjadi intro ya, pengantar bagi mereka. Oh, saya membaca bukunya Pak ini, tinggal nanya lebih jauh. Jadi di kuliah lebih saya tekankan untuk diskusi, tanya jawab. Karena tidak ada yang buta huruf anggapan saya, sehingga membaca bisa, harapannya mahasiswa D3, D4 atau yang lain itu bisa mencerna cukup baik. Saya perkirakan 78% itu bisa dimengerti tanpa yang lain. Kalau basicnya memang difokus ke sana, sehingga sangat membantu. Jadi di kelas itu tinggal menguatkan lah, memberi contoh, akan mempraktekkan sebagian yang di lapangan. Apa realnya? Sehingga mahasiswa, harapan saya itu satu hal yang saya ukur di kuliah saya itu, yaitu yakin. Kalau mahasiswa masih bingung, ya berarti nggak dapat apa-apa dia. Isinya bingung saja, pusing, memang kepo atau bingung atau penasaran itu bagian dari belajar. Tapi kalau orang bingung nggak berkelanjutan, jadi orang gila. Orang gila itu kalau mana, mau apa, tujuannya apa, dasarnya apa, nggak punya. Dia bingung berkelanjutan, itu jelek. Jadi bingung boleh proses, tapi diakhiri kejelasan. Saya kira dari kami, apakah waktunya masih tersedia, Pak Nur Hadi? Halo. Ini kalau masih ada yang mau disampaikan ya 1-2 menit boleh lah. Oke ya, saya mengontrol waktu itu ya. Buku yang akan saya siapkan yaitu ke depan uji sifat dan perlakuan bahan. Itu kami mau mengarahkan diri ke berorientasi ke format dikti, yaitu buku itu didukung oleh seperangkat data penelitian. Kemudian harus ada rumusan masalah dan ada simpulannya. Setiap section atau subbab itu harus disimpulkan. Sementara buku umum itu tidak demikian. Jadi buku ini lebih berorientasi untuk para peneliti, dosen, atau mahasiswa yang sedang tugas akhir ya di ujung-ujungnya itu, bukan untuk pendahuluan ya, pengantar sifatnya. Ini buku yang saya sedang siapkan, lebih bernuansa ke arah penelitian, pengukuran, termasuk pemahaman realnya dengan di lapangan, sehingga kontennya lebih aplikatif banget gitu. Ini yang buku yang akan datang. Mudah-mudahan perkiraan saya Desember nanti bisa hadir di kalangan pembaca Anda semuanya. Saya kira demikian Pak Nur Hadi, interaktif tanya jawab lebih mengena barangkali. Oke, nanti aja. Baik, terima kasih Pak Samsul atas
testimoninya. Saya pikir saya sudah sedikit memberikan informasi ya kepada para calon penulis yang ada di sini ya. Nanti untuk tanya jawab ya kita alokasikan waktu tersendiri ya Pak Samsul. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada materi inti. Namun sebelum itu izinkan kami menayangkan sedikit profil dari ahli pelita bangsa. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya ya. Oh, mohon maaf, ini belum muncul. Langsung aja saya tampilkan, langsung kita ke pemateri ya. Jadi untuk ngobrol kita pada siang hari ini nanti akan dibersamai oleh Bapak Edi S. Mulyanta ya. Jadi beliau ini merupakan manajer operasional penerbitan anti offset ya. Yogyakarta ini merupakan penerbit nasional ya begitu. Jadi untuk CV Pak Edi ini cukup banyak. Saya kira saya hanya sedikit tayangkan begitu saja ya. Tidak perlu saya bacakan satu persatu. Yang intinya adalah bahwa Pak Edi ini merupakan ya pakar lah di bidang penerbitan ya. Jadi beliau adalah suhunya lah ya dalam penerbitan buku ini. Monggo kita nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya panjang lebar, kita bisa menggali ya informasi-informasi yang penting terkait apa-apa yang harus kita siapkan ya, apa dan bagaimana ketika kita akan menulis dan menerbitkan buku. Kira-kira seperti itu ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Edi yang telah berkenan untuk bergabung dan sharing pada kesempatan siang kali ini. Baik, langsung saja, tidak berpanjang lebar, ini saya serahkan waktu dan kesempatan sepenuhnya kepada CV Andi Offset Yogyakarta. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cek sound dulu, Pak Nur Hadi. Suara jelas, Pak Nur Hadi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya nanti akan menyambung sedikit dari Pak Samsul tadi. Apa kabar Pak Samsul? Lama ya, baik, ketemu Pak ini. Edi, terima kasih. Kita ketemu di online ini, Bapak. Ya. Semoga masih berkarya terus, Bapak Ibu sekalian di sini juga. Nanti akan saya sharing sedikit nyambung Pak Samsul tadi. Beberapa hal itu yang tadi belum terjawab, nanti mungkin bagian kami ya. Jadi kenapa buku itu harus diterbitkan, kenapa logikanya ada buku yang tidak bisa terbit. Nah, itu perlu Bapak Ibu ketahui juga. Karena penerbit seperti kami itu tidak semuanya bisa menerbitkan buku yang diusulkan di tempat kita. Jadi nanti ada beberapa kriteria, ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi dahulu supaya masuk ke visi, disesuaikan dengan visi kita juga. Demikian Bapak Ibu. Kalau kita melihat sejarah di penerbitan kita, memang betul sekali Pak Samsul tadi, kita itu adalah penerbit buku yang kebanyakan adalah untuk buku ajar, buku teks, buku reference, terus kemudian ada juga yang buku-buku umum. Nanti mungkin klasifikasinya akan saya jelaskan supaya, karena di sini yang hadir itu saya lihat tadi hampir 100 ya, 100 lebih ya, 109 ya, 100 ini. lebih. 109. Rata-rata guru dan dosen kayaknya. Betul, ini ada guru, ada ya. dosen, ada dari STE Widya Dharma Malang, terus kemudian ada yang dari Bojonegoro, ini Pak Ibu Guru, wah terima kasih ini atas waktunya, terus ikut hadir di sini, siapa tahu nanti banyak kesempatan bisa diambil di sini ya Bapak Ibu sekalian. Karena buku yang masih jalan saat ini itu adalah buku-buku pendidikan Bapak Ibu sekalian.
Kalau buku umum itu karena toko buku kena PSBB tutup semua Bapak Ibu sekalian. Jadi penerbit itu adalah bisnis murni. Jadi ujung-ujungnya adalah duit gitu. Jadi outletnya tutup ya sudah kita terpaksa tiarap semua Bapak Ibu sekalian. Nah, logika-logika ini nanti akan kami jelaskan supaya tidak terjadi misunderstanding ya. Kenapa kok padahal penerbit itu tidak hanya Andi Bapak Ibu. Di IKP itu ada 600-an penerbit. Nah, ini akan saya sharingkan saja materi saya lewat PowerPoint nanti biar Bapak Ibu, kalau secara visual itu kan lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Saya akan sharingkan materi saya di sini supaya Bapak Ibu nanti bisa melihat dengan gamblang. Saya cek dulu presentasi saya apakah dilihat, tunggu sebentar. Sambil menunggu presentasi saya muncul. Nah, apakah bisa terlihat Pak Samsul, Pak Nur Hadi? Nah, bisa terlihat, sudah jelas Pak. Sudah jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini ada judul kali ini, bagaimana menerbitkan buku Anda. Nah, buku itu ada definisinya sih sebenarnya. Menurut UNESCO itu kalau Bapak Ibu menulis 40 halaman saja dijilid, nah itu sudah menjadi buku Bapak Ibu. Itu aturannya UNESCO Bapak Ibu. Nah, lain lagi. Buku itu bentuknya bisa macam-macam. Kita ada 12 halaman pun bisa terbit Bapak Ibu. Ber-ISBN lagi. Nah, buku apa yang bisa 12 halaman terbit? Ya, buku anak, terbit Bapak Ibu, mewarnai, nah itu kan bisa terbit. Ber-ISBN juga. Apakah itu melanggar definisinya UNESCO? Ya tergantung dari masing-masing penerbit Bapak Ibu. Nah, kebetulan kami itu memang bergerak di penerbit secara umum, sebenarnya semuanya bisa diterbitkan. Seperti di IKP itu banyak penerbit-penerbit yang mengkhususkan diri. Kalau kita khususnya kita buku pendidikan biasanya banyaknya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu mau menerbitkan selain itu ya bisa saja. Cuma mungkin proporsinya akan lebih sedikit begitu. Ini sejarah kami itu sudah ada tahun 80. Kebetulan dulu owner kita itu juga dosen bukan dosen tetap sih. Di sekitar kita itu kan ada Universitas Atmajaya. Beliau di situ sebagai dosen tamu Bapak Ibu. Nah, dalam perkembangannya Pak Gondo ini mencoba menjembatani media-media belajar. Buku-buku aja belum banyak Pak pada waktu itu. Nah, inisiatif beliau membeli mesin, terus kemudian dicetak modul-modulnya, ditat-ditatnya dicetak, kemudian diterbitkan internal, misalnya seperti itu. Itu sejarahnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, fungsi ini, itu saya jelaskan juga, fungsi kami ada di fungsi industri. Pak Samsul tadi, Pak Nur Hadi itu posisinya di penulis di sini, menyerahkan di tempat kami. Menyerahkan dalam bentuk apa? Belum artinya materinya harus sudah lengkap. Kita yang berperan di bidang produksinya, Bapak Ibu. Jadi nanti serahkan saja materinya di tempat kita. Sebenarnya ada aturan-aturannya, Bapak Ibu. Sebaiknya langsung saja, tidak usah takut, kirimkan saja di tempat kita. Dan kalau ada kekurangannya, toh kita akan memberitahu ini kurang ini, gitu Bapak Ibu. Nah, tugas kita itu adalah memfungsikan kita sebagai industri Bapak Ibu. Di sini ya, fungsi industri itu pasti tidak jauh dari keuntungan, harus tidak jauh dari UUD, ujung-ujungnya ya Bapak Ibu. Kita sebarkan melalui toko buku. Nah, ini toko buku adalah jembatan dari kami ke konsumen. Nah, bayangkan kalau toko bukunya tutup. Nah, kami harus mencari outlet-outlet di luar itu. Hampir 4 bulan ini Bapak Ibu, Gramedia tutup ya Bapak ya. Hanya bulan-bulan ini saja sudah mulai buka. Nah, nanti kita coba tantangan ini kita harus jawab gitu Bapak Ibu. Dan sebagai guru, dosen, mungkin yang banyak tadi saya lihat banyak guru juga. Guru kan butuh juga namanya angka kredit ya. Angka kredit.
Nah, tulisan Bapak Ibu itu punya bobot yang cukup dihargai di profesi guru maupun dosen. Kalau di dosen istilahnya kum ya Bapak Ibu. Kumnya untuk nulis buku Pak Samsul tadi akan menulis buku hasil penelitian. Nah, tadi kan ini konsumennya adalah para mahasiswa yang mau meneliti. Nah, kalau urutnya penelitian itu pasti namanya buku reference Pak Samsul. Jadi buku reference itu pasti berawal dari penelitian rootnya. Nah, nanti kita jelaskan juga ada buku ajar namanya. Nanti buku ajar itu isinya apa, kemudian fungsinya untuk apa. Nah, ini yang akademik. Kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu ada nilai-nilainya sampai kalau di Politeknik itu sekarang juga ada guru besar yang khusus ya Pak. Jadi guru besarnya tersendiri. Nah, itu mungkin peluang yang besar Bapak Samsul, Pak. Siapa tahu 3 tahun lagi lah guru besar, Pak. Nah, siapa? Mudah-mudahan tahun ini Pak Edi tahun ini. Siap. Wah, informasinya mudah-mudahan. Nggih. Berkas Diurus sudah saja. kami kirim ke Jakarta semua, nunggu Pak Mas Menteri. Mantap. Bagaimana? Pengalaman kami itu ada beberapa guru besar yang nunggu 6 bulan, ada yang 6 tahun, ada yang 16 tahun nggak keluar-keluar. Itu nggak tahu kenapa, apa yang menjadi kriterianya. Semoga Pak Samsul tahun ini Amin, ya, bisa guru besar lah. Nah, kalau guru besar di bidang politeknik yang keilmuannya khusus itu masih langka ya Pak Samsul ya. Dan sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Ini kami punya satu guru besar sekarang di jurusan Polinema Mesin. Betul, mantap. Karena apa? Tahun kemarin, Pak Mangirawan. Betul. Tapi beliau belum menulis buku ke Andi nih. Perlu dimotivasi, Pak. Tidak apa-apa. Yang penting outcome-nya beliau kan buku. Nah, itu yang penting. Dan celani dikit Pak Edi. Pak Samsul ini kandidat profesor yang kedua. Pak Samsul di Polinema ini. Luar biasa ini. Pak Nur Hadi bocorkan ini. Sebentar lagi Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi berikutnya. Lanjut Pak Edi. Nah, ini betul Pak Samsul tadi, kenapa beliau itu ngajukan ke negara, karena pasti nilainya sudah oke, pede, maju. Saya yakin lebih dari 1.000 kalau dihitung Pak Samsul. Kalau dari 3 buku aja, kalau buku reference itu 10 kali 4, sudah 120. Wah, sudah tinggi. Belum lagi beliau nanti ngajar. Ngajar itu ada kumnya, buku ajar itu juga ada kumnya. Terus mungkin Pak Samsul menghasilkan paten. Nah, siapa tahu. Saya pernah ke ITS, Pak, di Prof. Imam Robandi. Ini beliau bilang, yang masuk ke lab saya harus menghasilkan paten. Wah, luar biasa Prof. Imam ini, Prof. Imam Robandi. Saya terkesan ke beliau karena mendorong untuk menghasilkan paten. Dokter-dokter, calon dokter itu harus hasilnya paten industri. Supaya apa? Ya, ini di Politeknik banyak sekali yang bisa digerakkan sebenarnya paten-patennya. Jangan paten-patenan ya Bapak Ibu sekalian. Paten binaten. Kalau sudah guru besar terus paten-patenan, nah itu ya jangan sampai ya. Guru besar itu harus tetap belajar, update, karena kadang-kadang dengan ilmu-ilmu yang baru itu nggak update. Itu yang saya sayangkan, karena ada calon dokter yang dia punya bawa ilmu baru, ternyata pembimbingnya nggak paham ilmunya, kan kasihan juga. Gitu. Itu yang sekilas yang bisa saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, menulis buku pasti ada goal-nya. Seperti Pak Samsul tadi, goal-nya adalah di sini. Guru-guru juga demikian. Guru-guru harus melakukan penelitian, karena besok itu saya akan moderatori guru-guru untuk mengajari penelitian. Supaya apa? Di ke depan itu untuk anak-anak SD, SMP, SMA, itu tekanan ilmu STEM, ya, STEM, Science, Teknologi, Engineering and Mathematics itu kan diperbanyak oleh Pak Mas Menteri ini. Supaya apa? Supaya anak-anak didik kita itu enggak cuma belajar sosial tok yang gampang mungkin ya, tapi tekanannya pada sosial, teknologi, engineering, dan matematik. Jangan sampai matematika enggak disukai. Nah, kalau enggak disukai, ke depan negara ini akan menjadi negara yang terbelakang. Makanya Mas Menteri bilang bahwa ini STEM ini harus dinaikkan. Nah, imbasnya apa ke Bapak Ibu sekalian?
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau nulis nanti ikuti saja trennya. Bagi Bapak Ibu guru, kalau mau nulis, ya sekarang trennya adalah HOTS, Higher Order Thinking Skill, misalnya seperti itu, STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, itu Bapak Ibu ikuti saja karena trennya ke sana. Apalagi buku-buku, ini banyak guru SMK juga. Nah, guru SMK menarik sekali, Bapak Ibu sekalian. Buku SMK di tempat kita, itu zamannya COVID seperti ini, malah bestseller Bapak Ibu sekalian. Ini outletnya memang bukan toko buku, outletnya adalah ke sekolah-sekolah masing-masing. Gitu. Sekolah masing-masing kan mempunyai dana itu Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk bantuan operasional sekolah. Nah, itu menjadi sasaran kami untuk masuk di sana. Bos, kita masuk namanya Politeknik, namanya SMK, itu adalah berbasis praktis, Bapak Ibu. 60% sampai 70% praktikal. Nah, kita menyasar buku-buku yang praktikal seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang di bidang di guru SMK ada C1, C2, C3. Nah, itu ya. C3 itu yang spesifik keilmuannya. Justru kita mainnya di buku-buku, artinya buku itu betul-betul dipakai, seperti Pak Samsul bilang, ini di lab dipakai untuk mahasiswa tingkat akhir melakukan penelitian. Nah, diawali dengan buku-buku yang seperti ini, C3. Bagi Bapak Ibu yang guru SMK, nah ini peluang luar biasa bisa masuk ke sana. Karena buku SMK itu masih hijau, Bapak Ibu. Masih hijau sekali. Jadi silahkan Bapak Ibu bermain di sana. Buku SMK itu luar biasa, peluangnya besar. Kami sudah bermain di buku SMK C3, itu berkisar 300 judul, Bapak Ibu. Kemudian buku ini masih kita perbaiki lagi, peluang masih ada. Ada buku C2 nanti. C2 itu lebih ke ilmunya lebih luas. Ada C1 seperti agama, terus kemudian pengetahuan Pancasila itu masuk di C1. Begitu Bapak Ibu, peluangnya masih besar. Dan pemerintah itu kadang belum sadar bahwa buku-buku politeknik, buku-buku SMK yang vokasi gini tidak diperhatikan. Saya masih ingat, saya dulu pernah diajak ke VEDC. VEDC itu ramai sekali. Ini ada dari VEDC juga ini, Pak Adi. Ada dari VEDC. Ada ini. Ya. Ya, saya 15 tahun yang lalu sering bermain ke VEDC. Dulu ada namanya Pak siapa dia yang marketing, kayaknya departemen marketing. Nah, itu VEDC ramai sekali. Terus saya kan hobinya sepeda waktu itu. Pak, kalau bikin pelek sepeda ini bisa nggak? Wah, bisa, di sini alatnya ada. Ini wah, dia terus kemudian ngajak ke lab di sana. Luar biasa, labnya lengkap sekali. Tetapi ini nggak bisa sama, Pak. Loh, kenapa? Nah, bahannya beda, bentuknya mungkin sama. Nah, ini Pak Samsul ini yang bisa jawab. Jadi ilmu bahan kita itu lemah sekali. Gitu. Betul nggak ya Pak Samsul ya? Ya. Kita bikin bentuknya sama, tapi bahannya itu kita nggak tahu. Gitu ya. Terus saya pernah juga ke Politeknik Aceh, Pak, di Aceh sana. Ya, di Lok Sumawe. Wah, di sana risetnya bagus-bagus, Pak. Sabut kelapa bisa dibikin seperti seperti kevlar gitu ya. Oh, itu luar biasa penelitiannya. Sayang tidak ditulis. Nah, kadang-kadang hanya masuk jurnal, masukkan paten, bisa ke industri, wah bisa bagus tuh Bapak Ibu sekalian. Bisa bikin sepeda menggunakan tidak hanya menggunakan serat karbon, tapi bisa menggunakan serat kelapa. Itu penelitiannya bagus. Itu ditulis kalau bisa, didokumentasikan, tidak hanya masuk ke jurnal. Jurnal itu yang baca sedikit Bapak Ibu, yang baca paham itu ya jurnal itu mungkin. Coba ditulis ke buku yang populer. Pembacanya jadi banyak. Terus kemudian bisa menginspirasi penulis yang lain. Atau ada industri yang melirik. Paten diurus. Terus kemudian kalau sudah paten diurus, ada hubungan ke industri. Jadi kampus itu
tidak hanya dari APBN university, tetapi bisa dari industri. Nah, kita lanjutkan presentasi saya di sini. Setelah karya tulis ini didistribusikan ke konsumen, nah Bapak Ibu nanti tinggal hasil. Tadi Pak Samsul langsung buka dompet 12 juta, gede itu Pak, 12 juta. Syukur Pak. Ya, motivasi buku, poin dan poin Pak Edi. Betul, ini adalah koinnya di royalti. Ya. Royalti itu adalah 10% dari harga buku Bapak Ibu. Jadi kalau bukunya dicetak 3.000, harganya 100.000, Bapak Ibu punya hak kali jumlah cetaknya, misalnya seperti itu ngitungnya. Jadi sekitaran misalnya 9 juta sampai 12 juta misalnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi royalti itu adalah 10% dari harga buku. Sama seperti kita menciptakan lagu. Kalau lagu itu hanya 2% Bapak Ibu. Kadang ada yang 1% sampai 2%. Nah, royalti buku itu kisarannya 8% sampai 10% kalau di Indonesia. Nah, lumayan Bapak Ibu, royalti itu 10%. Jadi bisa menjadi apa ya istilahnya ya, passive income. Ya, setelah kita kerja Pak Samsul tadi membuat buku 6 bulan. Nah, royalti ini akan dibayar seterusnya sampai Bapak Ibu mencabut hak terbitnya di penerbit. Boleh berpindah ke penerbit lain, hak ciptanya di penulis Bapak Ibu sekali. Jadi hak cipta itu adalah di penulis ya, bukan di penerbit. Hanya punya hak terbit saja di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya hak untuk memindahkan kemanapun yang Bapak Ibu suka, mana mau diterbitkan. Karena ada 600 penerbit di Indonesia. Silahkan Bapak Ibu bisa, tergantung visinya mau kemana gitu ya. Ini adalah undang-undang, jadi Bapak sebagai guru, sebagai dosen, itu outcome-nya atau hasilnya itu tidak hanya alumni ya, meluluskan siswa atau mahasiswa, tetapi harus mengembangkan ilmunya. Kalau dosen itu harus wajib menulis buku ajar atau buku teks. Ini untuk perguruan tinggi ya. Dan tidak harus sendirian loh Bapak Ibu. Bisa gandeng temennya yang lain. Ayo bareng-bareng yuk nulis. Misalnya 12 bab ditulis oleh 12 orang. Jadi satu bab satu. Boleh polling chapter. Nanti harus ada koordinatornya. Nah, koordinator ahlinya ini yang berurusan dengan penerbitnya secara hukum. Terus kemudian royaltinya silahkan dibagi sendiri di internal. Tetapi kalau di perguruan tinggi ada undang-undangnya, ada aturannya. Jadi yang ngelompok yang staf ahlinya ini, yang ahlinya ini itu dapat 60% Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan nanti berbarengan, tidak apa-apa, tidak harus sendirian ya kalau menulis. Itu terus kemudian nanti masukkan ke penerbit. Penerbit itu potensi pasar ini yang diperhatikan. Jadi lihat kira-kira buku saya ini potensi pasarnya kemana. Penting supaya apa, penerbit itu kadang nggak paham Bapak Ibu ilmu bahan. Mereka nggak ada yang ahli ilmu bahan Pak. Tahunya mereka hanya di database-nya aja. Kalau buku ilmu bahan ini laku di Indonesia. Nah itu, hanya punya data-data seperti itu. Nah penulis baiknya ngecap aja. Ini belum ada yang nulis loh. Ke depan itu namanya bahan itu akan menjadi tren ke depan. Supaya apa? Supaya paham betul bahwa ilmu bahan itu luar biasa. Di Indonesia masih belum begitu ngetren kadang. Padahal di luar sana ilmu bahan itu kayaknya menjadi rahasia bagi perusahaan tertentu. Makanya kita jangan sampai kalah dengan yang lain. Seperti saya tadi bikin pelek sepeda, ternyata beda dengan aslinya. Ya bahannya beda Bapak Ibu. Ilmu bahannya mereka nggak mau buka kadang-kadang. Terpaksa kita harus teliti. Jangan sampai ilmu bahannya Pak Samsul nanti tidak terdokumentasikan. Hilang, ditelan zaman ya Pak. Jadi harus ditelan zaman katanya Edit. Nggih, ditelan zaman. Jangan sampai seperti ilmu bahan-bahan yang tertelan zaman itu Bapak. Ilmu bahannya Kartista itu loh, itu enggak ada dokumentasinya Bapak Ibu. Dokumentasinya mereka kemana? Padahal budaya kita itu
budaya logam kita itu melebihi dari budaya logamnya di Eropa loh Bapak Ibu. Nah kenapa kok bisa tahu? Nah gending-gending kita kan pakai logam semua itu, bayangkan itu dulu waktu penjajahan di sini sudah heran mereka kok ilmu logam kita kok luar biasa ya. Nah itu Bapak. Karena kita dokumentasinya kurang, kita gampang diadu domba, ilmunya tidak terdokumentasi dengan baik, budaya logam kita yang sudah beribu tahun yang lalu itu tidak terekspos. Nah ini jangan sampai kita sebagai penerbit ini tugasnya adalah pendokumentasian tersebut. Bayangkan di Jawa itu sudah ada kenong itu loh Pak, itu kan logam Pak, zaman dulu buatnya susah itu Bapak Ibu sekalian, ilmu bahannya tingkat tinggi, belum lagi keris. Keris itu ilmu bahannya dari meteor, gimana menyatukan meteor itu dengan logam di Indonesia ditempa. Kalau orang dulu pakai semedi ya, kalau sekarang kan ilmunya dicek dulu itu isinya apa. Gitu. Itu Bapak Ibu, jadi ini prosesnya, saya sekilas aja supaya nanti kita banyak diskusi ya Bapak Ibu. Ini bagian Bapak Ibu adalah di depan ini, Bapak Ibu nanti serahkan naskah di tempat kita. Syukur-syukur sudah terstruktur rapi ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Memudahkan kita mengemas dengan lebih baik lagi. Jadi judulnya harus jelas, terus kemudian ada kata pengantarnya, ada daftar isinya, terus kemudian sinopsisnya sudah ada supaya apa? Supaya kita tahu dalam bukunya sebelum membaca keseluruhan. Nah itu Bapak Ibu harus informasikan dengan jelas, gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tidak lengkap. Gambar-gambarnya maaf ini belum selesai. Nah boleh itu nanti dalam waktu proses penyelesaian naskah di sini bisa disusulkan sebelum soft copy-nya diserahkan di tempat kita. Itu Bapak Ibu. Nanti tempat kami akan melakukan editing, setting, desain cover, dan seterusnya. Sampai buku itu jadi dicetak. Demikian Bapak Ibu. Jadi prosesnya cukup panjang. Jangan sampai Bapak Ibu nanti di belakang ini karena ada sesuatu tidak lengkap, nanti jadi lama prosesnya. Bisa terjadi seperti itu, karena naskahnya mungkin ada yang belum lengkap. Kelengkapannya itu penting. Kelengkapan naskah itu penting. Yang standar seperti tadi, judul harus detail, siapa penulisnya, terus kemudian ada kata pengantar, ada daftar isinya. Kalau ada daftar tabel silahkan disertakan, terus baru isinya bab-bab itu. Terus kemudian jangan lupa Bapak Ibu harus menyertakan CV Bapak Ibu. Terus kemudian yang paling penting adalah sinopsis di belakang buku itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi prosesnya nanti setelah buku jadi kita pasarkan ke toko buku atau direct selling. Kita banyak melakukan direct selling. Terus kemudian captive market itu adalah market yang memang Bapak Ibu sasar. Misalnya Pak Samsul punya mahasiswa 100 orang. Nah, itu adalah captive market. Kemudian Pak Samsul bilang, besok kalau ujian open book. Wah, misalnya begitu Pak Samsul. Open book dari buku saya. Soalnya, jawabnya ada di bikin soal, memang diangkat dari situ. Jawabannya tapi tidak di situ. Kalau mahasiswa yang pinter, mereka baca bukunya dengan bagus dari awal sampai akhir, dia pasti tahu posisi jawabannya. Nah, open book dalam 2 jam, kalau mahasiswa nggak siap, itu ya bolak-balik itu. Nah, itu ada tekniknya. Bapak Ibu kalau membuat buku ajar, sebaiknya dibikin resume-nya. Supaya apa? Mahasiswa itu mudah mencerna. Mahasiswa yang malas-malas ini, Pak. Biasanya mahasiswa yang malas itu bacanya resume tok gitu ya. Nggak apa-apa, itu kita bantu. Betul. Ada indeks, itu penting banget, Pak. Jadi saya itu selalu baca indeks dulu. Ya. Banyak yang bilang, ngapain sih pakai indeks? Lah itu indeks itu penting banget bagi saya. Saya mencari misalnya isolated program. Nah, saya baca dari situ. Indeksnya saya baca, oh di sini saya cari di materinya. Memang orang yang baca buku indeks, yang sudah langsung nyasar indeks, pasti dia sudah advance baca bukunya. Jadi tidak baca buku itu tidak harus dari depan sampai belakang, tapi sesuai kebutuhan saja. Nah, bagi peneliti, indeks itu penting banget. Ya, kata kunci lah kira-kira. Kata kunci, betul. Indeksnya itu, terus kemudian ada namanya glosari, itu penting juga.
Glosari itu untuk membatasi Pengertian. area apa sih pengertiannya. Di depan kita, oh ternyata ini kata indeks, ada indeksnya, ada glosariumnya. Wah, enak sekali buku itu. Jadi grade-nya cukup bagus. Karena apa? Karena lengkap. Makanya di dikti kadang-kadang syarat glosarium dan indeks itu utama, Bapak Ibu sekalian. Untuk buku untuk ajar, buku teks, sebaiknya dibuat indeks. Boleh buku populer juga diberikan indeks dan glosariumnya. Mempermudah pembaca gitu aja untuk melakukan pencarian dengan cepat. Kalau sekarang Bapak Ibu pakai e-book mudah, hanya find aja gitu cepat. Kalau bukunya dicetak nggak bisa, Bapak Ibu harus melalui indeks tadi. Itu fungsi indeks. Kenapa penting banget bagi peneliti, bagi terus kemudian buku apa yang bisa ditulis, carilah buku yang pasarnya gede. Nah, itu pasarnya besar. Buku umum termasuk pasarnya besar. Buku umum yang populer tentunya. Itu pasarnya besar. Siapa tahu pengenalan bahan itu juga bisa dikemas dengan bahasa populer. Siapa tahu, Bapak Ibu. Jadi misalnya, ini sekarang kan hobi sepeda. Sepeda itu yang mahal itu, kenapa bentuknya sama kok mahal harganya? Nah, itu di bahannya. Sepeda karbon dengan sepeda titanium beda itu harganya. Nah, yang mahal itu apa ya? Bahannya itu. Sepeda karbon itu di atas 100 juta, nggak heran Bapak Ibu. Nah, ada sepeda titanium misalnya. Nah, itu dikemas dengan bahasa yang bagus, pengetahuan bahan untuk pengendara sepeda. Wah, itu asik sekali. Begitu, Pak. Jadi, bisa pengemasannya menyasar ke, sekarang hobi sepeda itu sudah banyak sekali. Saya hobi sepeda, Pak Samsul. Tapi sudah 20 tahun yang lalu juga ngutek sepeda. Jadi saya tahu bahan betul. Mana itu karbon, titanium, mana itu pakai aluminium, kelasnya berapa aluminium, tahu semua saya. Gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dikemas gitu. Bisa dikemas ya ringan-ringan. Saya mau beli sepeda nih, sepeda. Wah, kalau sepeda hanya dari besi aja ya murah sekali Bapak Ibu, harganya di bawah 500.000. Jangan sampai tertipu. Ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi siapa tahu pengetahuan bahan ini bisa dikemas menjadi buku yang populer dibaca. Tidak usah repot-repot dengan rumus-rumus kimianya dan seterusnya. Tapi misalnya contohnya seperti inilah buku memang yang ini yang laku dijual, kombinasi antara buku reference dan buku ajar. Buku reference itu hasil penelitian Pak Samsul. Jadi buku Bapak nanti saya masukkan di kuadran ini. Nah, di kuadran ini ini saya perbesar ya, kuadran ini. Nah, ini dia. Kuadran ini itu keilmiahannya tinggi. Cirinya dari penelitian biasanya keilmiahannya tinggi Bapak Ibu. Kalau buku referensi itu lebih luas cakrawalannya. Beda dengan monograf, sering ini ditanyakan apa bedanya monograf dengan referensi. Nah, kalau monograf itu lebih vertikal ilmunya. Misalnya Bapak Ibu membahas tentang ilmu bahannya karbon aja, nah di situ karbon aja. Tapi kalau buku referensi itu bisa menyeluruh semuanya. Begitu, monograf itu lebih fokus ke utamanya. Kira-kira. Betul, ya. Cuma monograf itu lihat di sini, kayaknya hanya tinggi, buku referensi juga, tapi lihat marketnya. Ini kan dia masuk di kuadran yang tidak begitu laku, Bapak Ibu. Teman-teman, para penulis harus tahu bahwa di penelitian itu ada 4 kuadran ini sebenarnya, 4 kuadran. Kuadran yang disukai itu adalah kuadran yang laku, keilmiahannya tinggi. Kalau di tempat kami ini menjadi patokan kuadran ini. Kami bisa melakukan statistik Bapak Ibu. Saya pernah melakukan data mining di database kita ya. Isinya itu ada di kuadran berapa bukunya. Dibantu dengan data penjualan. Nah, gitu ya. Penjualan keilmiahannya dari mana? Jadi kita beri bobot bukunya. Pilih diri nih Bapak Ibu sekalian. Nanti noktah titik-titiknya itu kumpul di mana. Nah, itu bisa terlihat di sini. Ini penelitian saya dulu, Pak. Waktu saya S2. Jadi data mining, terus kemudian posisinya itu di buku sini. Di Andi cenderung di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini.
mengelompok di sini. Di buku reference, makanya kita positioning kita adalah buku pendidikan ya, sudah betul itu. Untuk cari makan itu di buku ilmiah populer itu sudah betul ngumpulnya di sekitar sini nih biasanya. Kalau kita plot gitu ya. Jadi kita plot, kita bobot, terus kemudian kita analyze, terus kemudian keluar titik-titiknya itu. Nah ini kami sarankan memang penyumbang terbesar keuntungan perusahaan itu ada di sini Bapak Ibu sekalian. Marketnya gede di penelitian. Nah, hasil penelitian saya itu bobotnya di mana? Di Andi agak sedikit di sini Bapak Ibu. Jadi kita mencari buku kombinasi yang kuadran yang paling bagus di sini itu cukup susah. Karena ada variabel dari penulis itu harus dia sudah menguasai dulu apa itu buku reference, apa itu buku ajar. Kalau dia sudah menguasai, dia bisa mengombinasikan itu powerful di pasar. Kalau buku-buku hybrid ini biasanya bacaannya orang umum bisa, orang yang mau ngajar juga bisa. Terus kemudian pemerhati ilmu tersebut juga bisa, peneliti juga bisa. Nah ini marketnya paling besar. Tapi memang agak sulit di kuadran ini, terbukti dari penelitian saya waktu itu, di sini itu masih sedikit titik-titiknya. Yang banyak itu di sini sama di sini. Gitu Bapak Ibu. Ini penelitian pernah saya dulu waktu saya di IT itu Bapak Ibu, saya sudah bekerja di Andi. Nah, penelitian saya ini sih, miningnya di sini, saya cek posisinya ini. Saya belajar statistik, posisi ploternya itu ada di mana gitu. Ini terakhir sebelum kita diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau nulis buku, kalau untuk dosen itu ya sesuaikan dengan Tridharma perguruan tinggi. Tadi Pak Samsul bilang bahwa ada buku populer, betul sekali. Ada buku untuk ngajar juga betul. Ada buku untuk penelitian. Nah itu sudah terkelompok di sini, di Tridharma perguruan tinggi. Di guru juga hampir sama seperti ini. Ada penelitian, guru itu kalau punya penelitian tingkat kelas itu juga PTK, itu populer sekali guru-guru. Itu nilainya tinggi di PTK dibanding buku misalnya modul. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu modul tujuannya untuk pengajaran di situ. Beda, ini kata modul ini kadang di buku untuk guru sama dosen itu. Kalau modul untuk dosen itu adalah modar. Bapak Ibu kalau ngajar satu kali pertemuan itu Bapak itu bikin modul ya, disebar di fotokopi. Nah, itu modul. Di guru modul itu justru buku teks yang lengkap. Nah, itu harap hati-hati ini. Saya kadang harus hati-hati mengatakan modul ini ya. Kalau di lingkungan dosen pasti modul itu modar. Dosen-dosen yang masih muda, masih baru mau ngajar itu biasanya mereka membuat modul-modul karena belum siap membuat diktatnya, presentasi dan modul itu belajar. Nah, modul itu akan terbentuk setelah satu semester mereka melalui semester berikutnya atau tahun berikutnya nanti dikumpulkan jadilah diktat. Cuma diktat itu ada di posisi ini. Nah, diktat itu ada di posisi ini Bapak Ibu. Kami tidak menerbitkan modul dan diktat. Karena modul dan diktat pagi hari Senin Bapak Ibu. Karena untuk lingkungan boleh modul dan diktat itu OPE itu boleh Bapak Ibu. Karena untuk lingkungan internal, makanya modul dan diktat tidak boleh ber-ISBN. Itu Bapak Ibu. Karena apa? Mau untuk apa? Untuk guru boleh mau masuk di pengabdian, terus buku-buku ajar untuk SMK luar biasa banyak karena buku SMK itu masih langka saat ini. Yang bermain di Indonesia buku SMK itu saya hitung masih 3-4 penerbit lah, 3-4 penerbit. Beda dengan buku ajar untuk SMA yang main besar-besar. Erlangga, begitu bermain. Tapi kan nggak bermain di SMK. Kenapa?
Nah, Bu SMK itu tadi retail, kecil-kecil. Buku kelas itu kan bukunya ISBN. Sekarang terakhir ini ISBN. Bapak Ibu harus tahu strukturnya ISBN nomornya. Itu penting sekali untuk dosen dan mahasiswa ya. Dosen dan guru. Ini struktur angka di sini, 978, 979, 29, terus ini ada 62. Ini ada maknanya Bapak Ibu. Dan ini menjadi perhatian di Kementerian Riset dan Teknologi, Kemenristek. Karena ada di sana gitu ya, hanya indie atau penerbit mayor atau penerbit minor itu terlihat di angka ISBN ini. Ini saya berikan tips dan Bapak Ibu sekalian untuk menerbitkan buku. Saat lima digit atau semakin kecil. Nah, cari kenapa harus cari yang penerbit skala mayor atau nasional? Ini bobotnya lebih tinggi di KUM Bapak Ibu, di angka kredit guru juga sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Trik aja. Jadi Bapak Ibu cari penerbit yang registran elemennya digitnya kecil. Terus publication elemennya besar karena apa? Skalanya skala gede gitu ya. Produksinya pasti besar. Itu triknya. Jadi gunanya nanti ISBN itu adalah untuk identitas sama sarana promosi dan seterusnya. Nah ini meningkat guru dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah nanti biasanya kalau dosen itu nanti diserahkan ke Dikti, kemudian nanti ada indeks-indeks tertentu. Dosen itu diindeks Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya ada ini semacam dashboard ya, dashboard di kokpit itu ya. Jadi, Pak Nur Hadi kecepatannya sekian nih, sudah sampai ribuan kilometer ini. Pak Samsul udah sampai ratusan ribu, makanya guru besarnya dekat sekali. Nah, semuanya dari mana? Ya, dari indeks-indeks ini. Bapak Ibu setiap hari lihat indeks ini, saya posisinya karena karier saya sebagai dosen sampai di sini toh, saya tak ngebut lagi lah. Saya bisa nggak yang nyalip Pak Samsul? Nah, misalnya begitu. Monggo silakan disalip. Ada ukurannya Pak Nur Hadi. Wah, saya harus ngitung semua. Jadi kira-kira saya punya roadmap. Nanti 5 tahun saya harus guru besar. Makanya saya harus masuk ke sini. Scopus harus masuk. Karena apa? Scopus itu menjadi standar. Nah, sekali lagi di Scopus itu ada kuadran juga Bapak Ibu. 4 kuadran juga. Kuadran yang tinggi itu sayang sekali. Di situ sara ilmunya kelihatan banget. Jadi ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu STEM tadi itu bobotnya tinggi di situ. Tapi kalau buku-buku jurnal-jurnal ilmu non SAK, mohon maaf ya, di angka kecil-kecil. Jadi yang protes-protes calon-calon guru besar yang protes itu karena mereka biasanya dari non SAK. Ngapain sih Scopus? Nah, karena ilmunya grade-nya di standar kecil-kecil, mereka pasti teriak-teriak. Dari sastra itu anti Scopus semua, dari sosial itu anti Scopus. Tapi yang dari ilmu eksakta, ilmu kedokteran, mereka bagus pakai Scopus dong. Nah, itu karena urusannya grade ilmunya tinggi. Gitu Pak Nur Hadi, mungkin kita buka dengan tanya jawab biar lebih hidup. Monggo silahkan. Kalau boleh saya nyisip untuk calon penulis silahkan. Pak Edi.
Monggo, baik. Silakan Pak Samsul. Ya. Aliran penulis itu ada dua, kalau dikelompokkan, yaitu empu gandring dan empu gondrong. Apa itu maksudnya Pak Samsul? Kalau empu gandring itu ilmunya cuma diingat-ingat aja, dicatat sedikit-sedikit, kalau enggak keluarganya tapi ilmu gondrong Einstein dan yang lain dicatat, ditulis bahasa Inggris yang bagus, di video, didokumentasikan dengan rapi, meninggal anak cucunya tetap pinter, tambah pinter malah. Jadi penulis itu mau mengikuti mazhab empu gandring atau empu gondrong, silakan dipilih. Silakan. Luar biasa. Wah, ini bagus ini. Ini ada bahan baik, saya. Terima kasih Pak ngomong. Edi, Pak Samsul atas pengantar diskusinya ini. Bapak Ibu, saya pikir ini sudah hal yang bisa ditangkap ya terkait dengan menulis buku dan seterusnya. Monggo selanjutnya kita sifatnya pilih mana yang bisa ngomong lebih dulu. Wah, ini mungkin sebelumnya gini Pak Edi, banyak ini Pak Nuradi, ada 130-an pertanyaan peserta yang tahu dari Saiman ya. Nanya ini, saya ingin bertanya ya kepada Pak Edi sesuai dengan keilmuan ya, keilmuannya itu fisika ya. Pertanyaannya, bagaimana saya pada satu penerbit, misalnya penerbit Andi ya, sehingga buku teks tersebut bisa dicetak dan mempunyai ISBN. Apakah dalam proses penerbit pencetakannya itu butuh yang besar atau itu yang menemukan WWW itu adalah orang fisika. Jadi yang di CERN sana itu kan orang fisika murni semua, tapi di-applied kadang-kadang memang di-applied-kan. Jadi caranya bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu harus menjelaskan. Penerbit itu maaf ya, secara keilmuan mereka bodoh-bodoh karena nggak ada staf ahli di fisika dan seterusnya. Bapak Ibu harus jelaskan dalam bentuk apa ya. Ngecap dulu lah di sebuah proposalnya, misalnya ini saya mau nulis tentang fisika kuantum lah misalnya yang sekarang lagi tren, fisika kuantum itu begini, bisa nggak menulis buku fisika itu tanpa rumus, bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Ada buku fisika yang tanpa rumus punyanya siapa itu lupa, Stephen Hawking. Nah, saya pernah baca bukunya, itu fisika murni tapi biasa. Tanpa rumus loh Bapak Ibu. Bapak Ibu baca nanti bukunya Stephen Hawking itu ya. Stephen Hawking itu fisika murni, itu kalau pakai rumus ya luar biasa banyak. Terus bukunya ini Richard Dawkins. Nah, Bapak Ibu baca bukunya Richard Dawkins ya, tentang mutasi dan mutasi gen dan seterusnya. Itu sebenarnya rumus semua, tapi ditulis dalam bentuk kata-kata yang bagus sekali. Saya tuh ada bukunya Richard Dawkins. Saya ambilkan dulu ya. Nah, nggak keluar suaranya Pak Edi ya. Suaranya jadi hilang Pak Edi. Ya, Pak Edi suaranya jadi hilang nih. Atau nggak usah mic, langsung aja. Kalau ruangnya jernih. Belum Pak Edi. Tes. Belum. Ya. Tes. Ya, sudah. Nah, sudah. Misalnya ini selfish gen. Nah, ini ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ini itu teks semua Bapak Ibu, padahal ini itu ilmu ilmu biologi.
Kalau Bapak Ibu belajar persilangan itu kan rumus-rumusnya banyak, tapi ditulis dengan kata-kata yang luar biasa, pelan-pelan gitu ya, menjelaskan ilmu yang rumit itu menjadi ilmu yang mudah dibaca. Ada sastranya juga loh, seperti sastra gitu. Nah itu Bapak Ibu fisika tidak harus dengan rumus-rumus yang rumit ya. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan dengan sesuatu yang unik juga di masyarakat. Bisa nggak fisika murni misalnya menjawab pertanyaan bahwa dunia ini bisa dibalik, diputar kembali ke masa lalu atau itu fisika kuantum. Contohnya seperti itu, science fiction dulu aja supaya apa? Menarik dulu. Rumusnya nanti di belakang. Nah, kan Bapak Ibu nulis fisika coba jelaskan dulu, ilmu fisika itu penting banget. Persepsinya Bapak Ibu ngantarkan ke ilmu dasarnya itu harus pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu kata pengantarnya sudah rumusnya, waduh, wah itu pasti muntah duluan. Tugas Bapak Ibu yang fisika sekarang adalah promosi dulu dalam bentuk proposal. Saya itu mau nulis buku fisika. Buku fisika kita banyak Bapak Ibu, yang dulu ditulis oleh Prof. Mulyono, fisika dasar, ada yang dari Peter F. Sudoyo. Buku fisika kita yang fenomenal, karena apa? Buku fisika itu, ini Pak Peter, ini saya cerita sedikit ya, Pak Peter F. Sudoyo sudah meninggal Bapak Ibu. Bukunya tahun 80-an, tapi saya tanya royaltinya masih jalan Bapak Ibu. Dibayarkan kemana? Ke cucunya Bapak Ibu. Jadi nulis buku itu immortal, tidak lekang oleh waktu. Padahal penulisnya sudah nggak ada. Nanti bisa cari Peter F. Sudoyo, Fisika Dasar, penerbit Andi. Wah itu buku lama sekali. Sekali nulis nggak pernah direvisi oleh penulisnya. Ya tadi, tulislah buku fisika, karena fisika itu tidak lekang oleh waktu Bapak Ibu. Tidak seperti ilmu manajemen. Manajemen 4.0 misalnya seperti sekarang, itu sekarang lagi populer. Ilmu manajemen lama-lama kita nggak laku bukunya Bapak Ibu, seperti Six Sigma, terus kemudian wah itu ilmu-ilmu kuno. Jadi the old system is doesn't work itu betul juga, yang buku-buku lama itu akhirnya nggak laku. Tulislah fisika modern misalnya, kita ada satu buku fisika modern, terus kemudian pengantar fisika, terus Peter F. Sudoyo tadi dasar-dasar fisika. Itu bukunya life cycle-nya cukup panjang sekali. Jadi tidak usah Bapak Ibu nggak pede ya masuk ke penerbit, coba masuk aja ke fisika. Fisika dasar dulu lah, atau mungkin Bapak Ibu fisika dasar dimulai dengan kasus-kasus lah. Misalnya case-nya ini loh. Supaya apa? Pembaca itu nggak alergi duluan membaca buku fisika, banyak rumusnya, pusing dulu Bapak Ibu. Nah, begitu tantangannya yang tadi fisika, terus pembiayaannya bagi Bapak Ibu. Jadi penerbit itu adalah produsen dia. Seharusnya dia yang membiayai, bukan malah penulisnya. Tanya Pak Samsul keluar duit enggak ya Pak Samsul ya? Iya, 300 di awal. Nah, 300 di awal. Pembelian di awal itu kenapa? Untuk mancing aja. Ya. Setelah itu kita produksi. Karena apa? Kita nggak yakin ilmu kita itu masih bodoh-bodoh, Pak. Tempat kita bodoh-bodoh dan kita bingung ini mau jual kemana. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, awal-awalnya Bapak Ibu harus modal dahulu, kadang-kadang seperti itu. Jadi, setelah itu biasanya kami akan memproduksi, membiayainya. Atau dari pemerintah. Pemerintah banyak mengeluarkan dana untuk penelitian, dana untuk buku ajar. Guru-guru juga banyak sekali insentif untuk menulis buku. Silakan Bapak Ibu coba kelola itu. Misalnya panduan penelitian kelas itu PTK itu banyak sekali bantuannya. Bapak Ibu bisa menyasar juga bantuan dari CSR misalnya. CSR-nya misalnya contoh ya, kemarin ada yang nulis buku tentang tenun, kain sarung. Nah, minta bukunya itu diterbitkan atas pembiayaan dari Gajah Duduk, misalnya seperti itu. Boleh gitu. Gajah Duduk nanti boleh menampilkan produknya di situ. Tapi nggak boleh iklan loh Bapak Ibu. Kalau iklan pasti akan kena semprit kami. Jadi iklannya soft selling boleh, bukan hard selling.
Jadi menjelaskan produk itu boleh. Tenun sarung gajah duduk itu menggunakan teknik seperti ini. Jadi kehalusannya cukup terjaga, awetnya cukup bagus, boleh di situ dihubungkan dengan itu. Makanya boleh pakai cara menggunakan dana-dana yang ada di perusahaan, boleh. Atau dari ngumpul-ngumpul bareng Bapak Ibu, kita memberikan kesempatan untuk pembiayaan itu di penulis juga boleh. Tapi memang syaratnya 300. Kenapa syarat 300? Yaitu kita mengacu ke aturan di Dikti, Pak. Di Dikti itu kalau pembiayaan dibiayai mereka itu 15 sampai 25 juta hibahnya. Jadi kita mendasarkan kalau itu dikonversi menjadi buku, itu adalah 300 eksemplar tadi, Pak. Nah, itu kenapa kita pagunya adalah 300. Karena itu sudah ada aturan di Dikti. Bahwa Dikti itu kalau mengeluarkan biaya 15 juta sampai 25 juta untuk satu kali produk, itu kisarannya adalah jatuhnya di 300 eksemplar. Ukuran standar Dikti 16 kali 23 cm, Bapak Ibu. Fontnya Times New Roman 12, spasinya 1. Jadi ukurannya 16, bisa Bapak Ibu ingat-ingat ya, 16 kali 21. Itu ukuran buku UNESCO namanya. Itu standar 16 kali 21, spasinya 1, Times New Roman 12. Nah, itu bisa menjadi acuan. Ketebalannya kalau di Dikti mensyaratkan minimal 200 halaman. Jadi ketebalan itu harganya buku kalau dihitung oleh Dikti sekitar 84.000 Bapak Ibu. 84.000 per buku. Jadi kalau dikalikan 84 kali 300 jatuhnya ada 15 juta sampai 25 juta sesuai dengan jumlah hibah yang diberikan oleh Dikti gitu, Pak. Jadi bukan kita ngarang harus 300, enggak, ada syaratnya. Dan ada surat perjanjiannya supaya nanti kalau BPK ngecek ya itu sesuai. Oh, dicetak 300 loh. 300 itu sesuai ekuivalen dengan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh Dikti. Nah, akhir tahun kemarin banyak yang kelabaan, Pak. Menerbitkan ke penerbit-penerbit indie 5 eksemplar sampai 20 eksemplar. BPK datang itu, Pak. Waduh, kami diheret-heret juga. Waduh. Kalau surat perjanjiannya nggak ada lagi. Waduh, itu jadi masalah nanti. Begitu, Bapak Ibu. Semoga menjawab ya. Silahkan, terima kasih Pak Edi atas pencerahannya. Mungkin sedikit saya boleh sharing juga ya. Saya kebetulan pernah menerbitkan buku di Andi ya. Terima kasih juga Pak Edi ya. Buku saya telah terbit 2 judul dan itu juga relatif saya dapat dikatakan itu 0 rupiah ya keluar duit itu. Tapi memang butuh waktu ya karena terkait dengan topik yang harus marketable tadi seperti itu ya. Saya kira Pak Samsul, apa ada tambahan Pak Samsul? Oh, silakan kalau mau info lain tentang bagaimana menulis. Jadi liku-likunya menulis itu memang butuh energi lebih untuk merenungkan. Karena tulisannya dirasa enak, tapi dibaca lagi kok nggak enak. Penulis itu harus mengulang tulis, menyempurnakan lagi. Jadi perlu direnungkan memang pilihan kata, kalimat, struktur itu. Tapi kalau itu menjadi suatu pola, sudah menjadi agak kebiasaan gitu, itu nggak sulit menulis itu. Tapi di energi di awal menulis buku pertama itu ngoyo kasarnya, nggak bisa tidur ingat ini ingin menyempurnakan. Tidur itu lepak-lepak aja mau ingat. Tapi kalau sudah menemukan jalan, menulis buku kedua itu tinggal mulusnya ya, tinggal lancarnya. Karena sudah tahu setting polanya ini menuangkan seperti itu agar pembaca menangkap dan tidak perlu bertanya. Tulisan yang bagus itu sampai di akhir kalimatnya, akhirnya pembaca itu tidak mencari penulisnya. Tapi penulis yang membingungkan, di akhir bacaan, dia penasaran, siapa menulis bagaimana ini? Penuh tanya. Nah, jadi kita perlu menyiapkan, boleh mengurai yang menarik, menantang, membuat polemik, dan seterusnya boleh. Tapi di akhir cerita, itu lengkap sesuatunya tadi. Itu kan gaya untuk memotivasi pembaca. Agar senang dalam perjalanan membaca sampai kalimat terakhir. Sering kan di awal itu menjenuhkan, pilihan kata atau apanya itu, sehingga tidak dibaca semuanya. Kayak koran, dilihat judulnya sedikit ditinggal sudah. Tapi buku yang menarik bisa menjaga komunikasi dengan pembaca itu sampai enak ya. Sampai di akhir cerita itu
katanya kalau Jawa itu kalau makan itu ingin tanduk, mana lanjutannya gitu. Hanya ini bukan cerita bersambung. Jadi ini penulis ini merasa komunikatif dekat dengan pembacanya. Pembaca butuh ini tersampaikan sesuatunya. Nah itu yang perlu berlatih memang kita itu. Seperti saya mengajar, kalau mengajar model koboi sedikit-sedikit yang protes banyak. Tapi di akhir kuliah mereka tidak ada pertanyaan dan mereka mengajukan pendapat yang berbeda, usul dan seterusnya. Tapi sifatnya informasinya lengkap. Itu yang perlu dijaga bagi penulis. Jangan menimbulkan kepenasaran dan terselesaikan. Jadi terselesaikan sifatnya pengembangan, tantangan lebih jauh silahkan dikaji lebih dalam, lebih luas. Itu motivasi. Tapi informasi yang disampaikan itu hendaknya A sampai Z itu memadai sehingga setelah pembaca itu. Nah, perkara ingin cerita lebih lanjut, nah itu mungkin seri berikutnya atau buku lainnya. Itu sementara yang saya anggap baik. Betul. Tadi seperti ilmu fisika tadi. Ya. Ilmu fisika kalau mulai itu Baik, kan... kita lanjut ya, Pak. Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak Edi, biar diskusinya lebih variatif. Ini ada 2 orang yang sudah mengangkat tangan. Ini yang pertama saya persilakan, ini ada Bapak Suwarto Jati dari PIC Malang ini ya. Silakan bisa menyalakan mic-nya dan apa itu. Terima kasih Pak Nurhadi. Pak Suwarto Jati semua ya. Ambilkan wajahnya biar kelihatan kita. Silakan kameranya dinyalakan yang mau bertanya. Halo, apakah Pak Jati? Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Videonya mana videonya ini? Ini, halo. Oke, ya silakan. Terima kasih Pak Nurhadi, Pak Samsul, Pak Prof. Samsul Hadi ya, sama Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Pak Jati dari VEDC Pak. Nah, Pak Jati. Jadi kemarin kebetulan mungkin waktu seminar dari dari Andi Offset itu kami sebetulnya terjadwal Pak ikut, tapi kemungkinan karena ada dari luar kota itu jadi tidak bisa mengikuti Pak. Mohon agak tutup ya. Agak tutup poin ya. Gini Pak. Gini. Pak, ini untuk kami ini kan punya pengalaman untuk menerbitkan buku SMK Pak. Waktu itu buku sekolah elektronik. Nah, kira-kira kriteria untuk buku sekolah atau buku suaranya hilang Pak Jati. Halo. Ya. Nah, hilang lagi. Bisa diulangi yang to the point pertanyaan. Ya, halo. Putus-putus Pak ini. Ya, jadi kriteria buku yang diterbitkan oleh Andi Offset untuk buku SMK. Jadi apakah itu ada perbedaan banyak dengan buku sekolah elektronik Pak? Karena saya juga punya hak cipta di buku sekolah elektronik. Kebetulan sudah diupload untuk buku sekolah elektronik di SMK untuk beberapa tahun yang lalu Pak Nurhadi. Seperti itu aja singkatnya Pak Nurhadi. Ya, oke. Terima kasih Pak Hadi dan Prof. Samsul serta Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hadi. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Edi. Baik. Mungkin kriterianya bagaimana? Nah, kriterianya ya hampir sama Pak Jati ya. Pak Jati tadi.
harus ada KDKI-nya, kemampuan dasar, kemampuan intinya disertakan di situ. Kurikulumnya juga Bapak Ibu coba kembangkan, ya. Dibagi per semester juga boleh. Sekarang kan trennya dibagi per semester ke depan. Jadi satu buku itu dibagi per semester. Jadi 2 buku. Bahasnya nanti lebih mahal harganya ya kalau dijadikan satu, tetapi akan lebih enak begitu ya, karena tidak langsung satu buku. Terus kemudian ada lembar kerjanya atau apa itu worksheet-nya itu disertakan saja di setiap bab gitu, karena kan banyak praktis. Jadi jangan sampai worksheet itu di belakang, nanti tidak menarik begitu. Jadi strukturnya dibuat seperti itu Pak Jadi ya. Hampir sama secara keilmuan, cuma kadang penyajian dari penulis saja yang mungkin di situ kayaannya, ada videonya, ya toh, misalnya video tentang benerin listrik, misalnya sambungan listrik, di situ ada videonya, ada linknya, misalnya ada link ke YouTube-nya, boleh silahkan. Jadi pengembangannya adalah lebih ke modernisasi materi. Terus kemudian pengayaan materi juga. Jadi materinya tidak cuma ditulis, tetapi bisa berupa multimedia. Bisa juga kuis-kuis begitu ya. Kemarin saya lihat ada buku-buku yang dilengkapi dengan aksesoris seperti itu. Aplikasi bisa download dari Google Play, terus kemudian dikembangkan di situ, boleh begitu. Terus kalau mau nyasar, sekarang Bapak Ibu nulis tulisan SMK, coba C2-nya. Karena C3-nya sudah cukup crowded ya, walaupun kalau Bapak Ibu masih punya, boleh silakan di C3. Kita sudah bermain hampir 2 tahun C3, dan luar biasa bagus. Sayang yang nulis adalah bukan praktisi. Artinya bukan praktisi itu bukan yang di kelas. Nah, kalau di kelas beda rasanya Bapak Ibu. Kalau nulis buku, yang nulis buku ini bukan guru di depan kelas. Jadi mereka hanya punya tahu, oh strukturnya buku seperti ini, peluangnya seperti ini, mereka tulis. Nah, akan lebih powerful kalau ditulis oleh guru atau teman-teman di VEDC yang banyak wijayawiswara ya di sana ya. Nah, itu kembangkan saja, itu luar biasa. Masih banyak peluangnya, banyak sekali SMK ini. Karena kita kan acuannya seperti di Jerman ya, jadi kita nanti banyak sekolah-sekolah teknik D3, terus kemudian doktornya sudah dokter terapan, profesor nanti Pak Samsul itu juga profesor terapan, sudah benar arahnya. Tidak harus ke university Bapak Ibu. Anak-anak sekarang kan SMK, masuk SMK seneng gitu, karena apa? Yaitu kita itu dari VEDC loh virusnya itu Mas Jadi virus vokasi itu dari VEDC semua. Sayang dulu berhenti itu. Dulu Pak Jokowi kalau nggak salah. Saya tahu roadmap-nya SMK itu bagus sekali. Jadi sayang sekali VEDC sekarang agak sepi ya. Nggak tahu ini apakah perasaan saya aja. Saya dulu hampir sebulan itu ke VEDC 3 kali loh, Mas. Jadi naik mobil dari sini sampai sana hanya ngajar teman-teman wijayawiswara di sana. Gitu ya. Mungkin itu Mas Jadi. Silahkan lagi kalau ada pertanyaan lagi. Semoga VEDC selalu jaya lah. Baik, terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Edi atas pencerahannya. Semoga Pak Jati bisa terjawab ya. Bapak Ibu, ini karena pertanyaan cukup banyak, mohon izin waktunya kita perpanjang ya. Jadi Pak Edi mohon bisa ini ya. Siap. Ya kita perpanjang maksimum sampai jam 3 lah, lambat-lambatnya ya gitu. Saya beri kesempatan berikutnya ini kepada Bapak Muammar Khadafi ya. Silakan bisa dinyalakan mic-nya ya. Dan disebutkan ya dari mana Pak Muammar Khadafi. Libya rupanya. Iya, ini kayaknya dari Arab. Dari Libya, Pak. Muammar Khadafi. Iya. Bagaimana Pak Muammar, apa bisa diaktifkan? Tadi ngangkat tangan ya. Oke, selamat siang Pak. Oh ya, selamat. Ya, silakan. Silakan.
Dinyalakan anunya, kameranya. Biar Videonya. wajah yang cakep itu Iya. kelihatan. Iya, Oke. betul. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan, Sebutkan dulu dari mana, Mas? Dari mana Anda? saya dari Identitas. nama saya Muhammad Kadafi dari Madura, Pak. Ya. Oke, Guru atau apa aktivitasnya? Guru apa mahasiswa, pekerja Pak. Oh, mahasiswa. Oh ya. Ya silakan to the point, singkat jelas, Mas. Oke, bagaimana penerbit mengantisipasi adanya plagiarisme, Pak? Karena sekarang banyak sekali tindakan plagiasi atau plagiarisme seperti itu. Apakah ada proses yang atau adakah seleksi yang ketat menggunakan Turnitin atau semacamnya untuk naskah-naskah yang dikirim? Lalu yang kedua, bagaimana pendapat Bapak terhadap fenomena penyebaran e-book yang ilegal? Itu kan bisa saja membuat semangat para penulis itu menjadi down, Pak, dengan adanya penyebaran e-book yang ilegal seperti itu. Dan itu dan itu sangat berdampak pada penerbit juga. Mungkin hanya itu saja, Pak. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Ya. Silakan Pak Edi bisa ditanggapi. Oke, terima kasih. Ya, ini plagiarisme nih ya, plagiarisme. Plagiarisme itu isu itu 3 tahun ini luar biasa banyak ya. Karena apa? Banyak yang sudah doktor, guru besar itu kena plagiarisme. Kemarin terakhir itu dari UNESA, Semarang. Surabaya. Semarang. UNES. Maaf, di UNES. UNES rektornya kena masalah itu karena beliau ngambil data kata-kata dari Banyumas kalau nggak salah. Nah, penelitiannya tentang kata-kata Banyumas itu. UNES, ya. Ya, itu data-data kata itu ada yang memiliki. Nah, itu yang protes kan mungkin pernah dibimbing beliau. Karena di situ plagiarisme terjadi karena apa? Konsep-konsepnya itu diambil semua. Nggak tahu itu betul atau tidak. Saya juga tidak ngikuti akhirnya karena beliau dipanggil ke Jogja waktu itu di UGM, terus kasusnya nggak tahu, saya tidak jelas. Tapi yang jelas itu, jadi plagiarisme isunya cukup ketat bagi Bapak Ibu guru, dosen. Sekarang plagiarisme itu menjadi isu yang sangat vital. Jadi banyak kampus yang sekarang membeli atau langganan Turnitin. Ada syaratnya, kalau masuk ke S1 itu harus masuk Turnitinnya mungkin 60% atau 55% lah, misalnya seperti itu. Boleh itu baru maju ke ujian, misalnya seperti itu. Betul, Turnitin menjadi syarat utama saat ini untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Nah, di penerbit bagaimana? Nah, penerbit itu nggak punya Turnitin sayangnya, di Andi. Jadi kadang-kadang dari teman-teman editor nanti yang akan cek. Memang ini memberatkan editor kita, kadang-kadang kita nanti akan coba usulkan bisa menjadi agen Turnitin enggak. Nah, kadang-kadang penulis itu memberikan hasil Turnitin kampusnya di saat menyerahkan naskah ke tempat kita. Nah, itu menguntungkan kami dan itu poin lebih. Jadi Turnitinnya harus disertakan gitu ya. Di samping itu, teman-teman mahasiswa jangan sering copy and paste. Belajarlah bahasa Indonesia yang baik dengan melakukan parafrase. Nah, adik-adik baca buku, terus kemudian ditelaah dulu, ditulis kemudian dengan gaya bahasanya. Itu namanya parafrase, Bapak Ibu. Kalau parafrase itu daftar pustakanya harus dituliskan penulis dari buku mana itu. Nah, kalau melakukan kutipan langsung atau copy, footnote-nya harus diisi. Dan ngambil footnote dari mana, itu teman-teman harus disiplin. Jangan sampai waktu bukunya sudah jadi, dia baru nyari, oh ini sumbernya dari mana ya, jangan. Jadi proses mencari data pustaka itu seiring dengan penulisan bukunya. Ini ketemu buku, tulis. Makanya teman-teman bisa pakai Mendeley itu ya, supaya apa? Supaya cepat bikin pustakanya dan valid gitu ya.
Begitu teman-teman, jadi plagiarisme itu ada tingkatannya sebenarnya banyak. Ada swaplagiarisme, itu kalau teman-teman bikin jurnal, terus kemudian jurnal itu jadi buku, itu harus ada etikanya di dalam plagiarisme. Begitu jawaban singkat saya, karena masih banyak yang bertanya, monggo Pak Nur Hadi supaya bisa terima kasih Pak Edi semua lah. atas penjelasannya tentang plagiarisme. Jadi mungkin sedikit ada ungkapan nih untuk supaya kita tidak plagiarisme ini, kalau bisa jangan niru gayanya Kopassus. Kopassus itu copy paste ubah sedikit. Nah, itu kalau bisa jangan mengikuti. Ini nanti akan terhindar dari plagiarisme. Nah, kira-kira begitu Pak Samsul ya. Seringkali kan mahasiswa begitu, Kopassus. Ya. Baik, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang antusias kita ini. Ini dari saudara Jesse Jackson ya. Ini Mas atau silakan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Seperti mana asalnya? Monitor, ya. Mas Jesse Jackson. Ya, di on kan. Ya. Oke Pak. Kedengaran Pak? Oke, ya. Silakan, silakan. Ya, host ditampilkan yang bertanya itu biar cakepnya kelihatan. Ya. Makasih Pak. Saya ya panggilannya Jason saja Pak. Ya. Saya dari Merauke. Merauke. Ini dari Merauke. Dari Merauke. Mas Merauke. Ya. Luar biasa. Iya, silakan. Ya, ini menjaga perbatasan, Pak. Ya, kebetulan saya juga dosen di Universitas Musamus Merauke, jurusan Pendidikan Kimia, Pak. Ya, pertanyaannya Pak, yang pertama, menulis buku ajar yang baik nantinya, apakah kita lebih melihat tren nasional atau tren lokal menjadi sasaran kita? Misalnya, seperti yang saya lihat dengan kebutuhan kami di kampus, saya kan mulai membimbing mahasiswa dan banyak masih kesulitan dengan misalnya bagaimana pengolahan data dan sebagainya. Apakah itu menjadi hal yang menarik buat saya kemudian menulis nantinya buku ajar ya, buku bagaimana pengolahan data dan sebagainya. Itu ataukah hanya lebih banyak melihat yang kedua, tadi berkaitan dengan plagiarisme, mungkin untuk buku Andi kira-kira berapa persen untuk toleransi untuk plagiarismenya? Misalnya kalau kami kan di kampus untuk jurnal itu 20% bagi dosen. Ketika untuk mahasiswa untuk tulisan skripsi dan sebagainya itu 30%. Untuk penerbit sendiri berapa persen untuk dapat diterima naskah punya? Ketiga, saya kira mungkin untuk kimia sendiri Pak, untuk penerbit Andi apakah menjadi salah satu sasaran untuk hal buku ajarnya seperti apa posisinya di penerbit Andi? Saya kira itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jackson. Monggo bisa ditanggapi. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi Mas dari Merauke ya, kita ada perwakilan di jauh sekali. Ujung Timur. Iya betul, ujung timur. Saya sekali ke Papua ya sekali. Oke Mas Jason, memang betul mau trennya mau ke lokal atau nasional. Nah ini jawaban kami. Kami lebih suka kalau trennya nasional. Kenapa? Pasalnya lebih gede gitu ya. Jangan kecil hati dulu, karena kadang-kadang tren lokal itu bisa diangkat menjadi nasional. Nah, kalau kita ditulis, kualitasnya bisa nggak itu diukur?
ukur. Itu semua itu aja sekarang luar biasa banget. Data yang benar itu harus melalui tahap-tahap yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Apa bisa mengandalkan data dari pemerintah? Nah, tidak bisa. Data pemerintah itu kan tidak cepat. Saya sempat melakukan penelitian sendiri karena saya suka Google Map, kebetulan saya orang geografi ya. Saya utak-atik aja Google Map itu, ketemu data banyak sekali saya. Itu bisa di misalnya tukang sate di seluruh Indonesia itu ada, saya sudah punya. Teman-teman nanti bisa cari data di Google Map misalnya. Google Map itu bisa diambil di layer satunya, tidak melanggar hukum itu, karena kita punya teknik mengambil datanya. Nah, teknik-teknik itu kan kadang tidak ada di sekolahan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kita kembangkan sendiri. Nah, itu siapa tahu bisa jadi bahan tulisan. Belum lagi metodologi penelitian, itu adalah termasuk buku yang sangat laris sepanjang waktu. Pak Jason nanti boleh aja membuat buku metodologi penelitian ala Bapak Ibu sendiri di sana. Terus kemudian plagiarisme berapa persen, kita mengikuti dari pemerintah ya, antara 20 sampai 40%. Kalau buku lebih ringan Bapak Ibu. Mungkin 40% masih, tapi hati-hati. Biasanya karena hak cipta itu ada di penulis, penulis harus hati-hati, jangan sampai Kopassus tadi ya, Kopassus tadi lebih baik parafrasenya yang lebih luas lah gitu. Jadi terus satu lagi pertanyaan tadi yang e-book ilegal tadi yang belum ditanya tadi, yang Pak Muammar Kadafi tadi yang nanya. Memang betul hati-hati dengan e-book karena e-book itu sekarang gampang sekali diambil dan itu memang merugikan penulis dan penerbit juga. Jadi makanya kita belum bergerak ke sana e-book karena rawan sekali diambil datanya. Sama seperti saya tadi mengambil layer pertama itu artinya saya print screen itu kan bisa. Itu namanya pengambilan layer awal. Yang melanggar undang-undang itu biasanya di layer 2, 3 dan seterusnya karena dia sudah melakukan cracking program. Itu tidak diperbolehkan. Nah, saya mengambil data dari Google Map itu layer satunya, layer yang tampak. Tapi ada tekniknya. Kebetulan saya orang komputer, saya buat algoritmanya, saya ulang situ, melakukan rekursif, looping itu ya istilahnya, atau perulangan, dapat itu datanya semua. Saya sharingkan sedikit ini, mungkin Bapak Ibu nanti bisa download hasil penelitian saya ya, hasil penelitian saya. Ini iseng-iseng aja, ini nanti tak bagikan, sedikit saya sharingkan saja. Saya sharingkan ini hasil penelitian saya supaya menyemangati Pak Jason tadi. Nah, ini contohnya saya sharingkan hasil penelitian saya, bisa di-download nanti karena ini memang saya open aja, siapa yang berminat wong ini saya kerjakan waktu pandemi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini moga-moga muncul. Nah, ini hasilnya nanti bisa di-download. Nah, ini aplikasi data mining ini nanti bisa di-download di sini. Saya kopikan di chat. Bapak Ibu silahkan download, ini free, hasil iseng-iseng saya aja ngelihat Google Map. Nah, ini data-data ini bisa diambil. Di Indonesia itu rumah makan itu jumlahnya berapa? 28.000. Nah, itu sudah saya bisa ambil. Ini dari layer awal, tidak melanggar hukumnya di Google Map. Terus kemudian kafe di Indonesia berapa? Dinner ini warung. Tukang sate juga ada di sini. Tukang bakso juga masuk ini. Nah, ini adalah penelitian. Siapa tahu Pak Jason punya teknik pengambilan data yang bagus itu bagaimana. Nah, bisa ditulis gitu. Boleh menggunakan bahasa populer, silahkan. Boleh menggunakan bahasa ilmiah atau buku ajar. Begitu Pak Jason, jadi silahkan dikembangkan saja. Dari Merauke mungkin punya data sendiri di sana, bagaimana kasus lokal di sana, siapa tahu bisa menasional. Mungkin Pak Samsul ada tambahan, monggo silahkan Pak Samsul. Ya,
Terima kasih. Saya pernah Bill Gates itu beramal begitu. Jadi para pemilik e-book itu dilunasi. Kemudian beberapa buku ilmiah tertentu itu ikhlaskan free bagi semua warga di dunia ini. Karena kekayaan, nah, kan itu sumbangan ilmiah. Jadi Bill Gates membeli hak cipta dari e-book tertentu, sejumlah tertentu, itu dilunasi, habis itu diikhlaskan, disebar. Biar bangsa ini dunia ini makin maju. Itu beberapa. Nah, tetapi kalau yang bahasa Indonesia, itu kan sudah ada kewajiban penerbit untuk preview di internet itu 50%, itu berapa persen, Pak Edi? Ya, betul. Sekitar itu, Pak. Ya, jadi buku yang sudah dicetak itu harus bisa dilihat beberapa halaman, lompat-lompat, karena itu hak penerbit, itu beberapa. Itu sudah 20%, Pak. 20% kewajiban untuk sosialisasi ya. Ngicipi ya, depan, tengah, pucuk-pucuk itu sudah memotivasi bagi calon pembaca, dikasih contoh bagian. Nah, kalau ingin lengkap ya mesti milikilah bukunya, karena penerbit kan ada usaha, ada effort ya, termasuk ada biaya, tidak gratis itu. Saya kira kalau di Indonesia ya betul Pak Edi tadi, tidak berbahaya kalau e-book itu, karena sedetik berapa menit aja sudah dimiliki lengkap, dan yang berjuang bertahun-tahun, kalau itu penelitian seri kan langsung hangus itu ya mafia atau cracker di internet itu sudah jago. Jadi yang bagus itu semi. Jadi kalau komplitnya ya fisik ya cetak, versi cetak. Tapi kalau ngicipi sebagian ingin tahu, ya monggo silakan di Google Book review. Namanya apa Pak Edi? Ditampilkan 20% tadi. Google Books, Pak. Google Books ya, yang tapi sampai 20% ya. Itu terserah penerbit. Saya kira demikian. Untuk yang Merauke tadi, mungkin lokal aja, tapi jumlah omsetnya itu tidak perlu banyak dulu. Kalau lokal itu menjadi sesuatu yang brand, nah tinggal dibumbui untuk tingkat nasional. Jadi tahap pertama sebaiknya ditulis untuk kebutuhan setempat dengan jumlah cetak omsetnya itu sesuai yang lokal saja. Kalau animonya sangat tinggi, tinggal dikemas dengan tingkat nasional. Supaya motivasi menulis itu jalan dulu. Itu saran saya. Kalau enggak, menarget nasional, ternyata nasional itu animo atau atensi atau permintaannya itu belum sebanyak yang diharapkan, kan kecelik nanti modalnya banyak, usahanya keras, ternyata peminatnya sedikit. Jadi yang lokal dipenuhi untuk mengembangkan di sana, langkah kedua dikemas dalam suasana nasional. Saran ke yang Merauke tadi Pak, lupa saya. Jackson, Pak. Ya. Jackson. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Samsul ya. Mengingatkan ini kepada peserta sebelum acaranya ini berakhir ya. Jangan lupa untuk mengisi link ya. Chat itu silakan dicek lagi, diisi ya, nanti peserta yang mengisi link saja ya yang akan kita berikan servis. Bisa Pak Edi? Masih ada pertanyaan dari saudara Mas Alfonsus ini. Apakah bisa ditanggapi Mas Edi? Pak Edi? Oke, silakan. Silakan, saya berikan kesempatan kepada Mas Alfonsus Glory ya. Tadi sudah mengangkat tangan. Apakah monitor? Nggak ada. Menghilang ini kayaknya ini. Ya, enggak apa-apa kalau memang sudah tidak monitor, mungkin sudah live duluan ya. Enggak apa-apa, kita cukupkan. Prinsip pertanyaan sebenarnya cukup banyak Pak Edi ya, dari forum chat ya. Ya mungkin nanti bisa kita sambung ya melalui WA lah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terakomodasi pada kesempatan hari ini, nanti coba kita bisa rangkum dan kita sampaikan ya melalui chat ya. Dan jika memungkinkan nanti kita akan bikin grup ya untuk
diskusi lebih lanjut ya, mungkin apa yang perlu didiskusikan, kira-kira begitu. Mohon bantuan dan bimbingannya Pak Samsul. Ya, monggo silakan. Kira-kira mungkin karena ini juga waktunya sudah mendekati jam 3, sudah pertambahan waktu ya sekitar 25 menit ya. Kepada Pak Edi ya, Pak Samsul ya, yang berkenan untuk sharing terkait dengan penulisan buku pada siang hari ini ya, dan juga kepada seluruh peserta ya dari Sabtu sampai Merauke ini rasanya ini. Iya. Ini kalau kita ini dampaknya apa itu? Dampak positifnya pandemi kayaknya Pak Edi ya. Ini kalau enggak pandemi ini aduh, mendatangkan Pak Edi juga agak susah ini ya gitu ya. Apalagi yang dari Merauke ini kayaknya nggak mungkin ya. Dengan pandemi ini ternyata ada nilai positif yang bisa kita ambil ya. Kita bisa melaksanakan sharing, diskusi, ngobrol dengan peserta yang sangat bervariasi tempat tinggalnya. Mungkin itu ya sekedar kata penutup dari Pramana ya. Jadi Anda boleh pandai di langit, ya. Tapi kalau tidak menulis itu akan hilang dari peredaran, akan hilang dari masyarakat. Itu katanya Ramudi Anantatur. Ya. Kemudian ada penulis hebat itu Helvi Tianarusa. Ya. Jadi kalau umur Anda tidak bisa, ya, maka menulislah. Gitu. Karena dengan menulis itu Anda akan bisa abadi di dunia. Gitu, ya. Dan juga menjadi amal di akhirat. Nah, kira-kira begitu mungkin sekedar penutup ya dari kami. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, Pak Samsul, semoga ini menjadi amal baik ya. Semuanya bisa sharing dalam hal menulis buku ini. Sampai kembali pada para peserta semuanya dalam yang lain. Beli durian untuk kasih hukuman terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.